Shalom, perkenalkan nama saya Juwinde Filnerdeu dengan NIM 102-2021-01-12, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Selamat menyaksikan. A. Menelusuri konsep dan konsep urgensi kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusi nasionalisme. Landasan konstitusi nasionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undang lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak kewarganegaraan akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusi nasionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Yang ketiga, konstitusi berfungsi yang pertama membatasi atau mengandalkan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. D. Menjamin hak-hak asasi warga negara. B. Mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Kerajaan Inggris misalnya sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar. Atas dasar kenyataan demikian, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antara negara dan kewarganegaraan atau individu. Dua macam konstitusi. Mempunyai dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua dalam arti luas. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Konstitusi masa berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan
17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Konstitusi RI 1949, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 atau masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi, tidak heran jika dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Dalam 4 kali masa sidang MPR, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang Umum MPR 1959 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1959. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1949 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Shalom.